Halo para pendengar dimanapun kalian berada. Kali ini seperti banyak yang kalian request, saya akan membahas tentang guild yang ada di Yggdrasil selain guild Ainz All Gone. Dan perlu dicatat, kalau dalam pembahasan ini sama sekali tidak akan ada ilustrasi seperti apa guild-guild yang akan saya sebutkan, karena mereka semua hanya diceritakan dalam bentuk tulisan saja. Dan juga sebagian besar dari guild ini hanya diceritakan tentang nama mereka saja. Kalau mengenai sekuat apakah mereka dan siapa saja membernya, tidak diketahui sama sekali. So, mari kita mulai dari urutan 3 terbesar dulu. Peringkat pertama adalah guild bernama Trinity. Peringkat kedua adalah guild bernama World Searcher. Dan peringkat ketiga adalah The Alliance. Dan untuk posisi Ainz All Gone sendiri berada di peringkat ke-9. Lalu bagaimana dengan peringkat keempat hingga peringkat ke-8? Untuk saat ini tidak diketahui. Tapi saya tidak tahu apakah di volume 14 ini informasi tentang guild sudah diupdate atau belum. By the way, semua informasi tentang peringkat para guild itu diambil dari web novel Overlord chapter 60. Di situ dituliskan secara jelas tentang peringkat 1, kedua, ketiga, dan juga Ainz All Gone sebagai peringkat ke-9. Mari kita bahas tentang Trinity terlebih dahulu. Trinity hanya pernah disebutkan sebanyak 2 kali. 1 kali disebutkan di light novel volume 6 dan 1 kali disebutkan di web novel chapter 60. Kalau di light novel, Trinity disebutkan saat Sebas dan Demiurge sedang beradu argumen, lalu Ainz mengingat masa lalunya ketika bersama dengan teman-teman guildnya. Nah, kalau di anime, scene ini ada di season 2 episode 10. Pada saat itu, terdapat perbincangan di antara para member guild untuk menjual informasi tentang posisi dari Seven Hidden Mines kepada Trinity dan Alliance agar mereka saling bertarung satu sama lain. Lalu ketika mereka mulai lelah saling bertarung satu sama lain, guild Ainz All Gone akan menyerang kedua guild itu. Walaupun itu masih sekedar rencana saja. Nah, kalau di web novel, secara jelas nama Trinity disebutkan sebagai peringkat pertama di Yggdrasil. Diceritakan di sini, kalau sepertinya guild Trinity punya hubungan yang buruk dengan guild Alliance. Makanya di light novel chapter 6, Punito Moe berencana untuk mempertemukan mereka di dalam tambang agar terjadi pertarungan. Trinity sendiri adalah nama dari aliansi 3 guild tersendiri, dengan nama The Father, The Son, and The Holy Spirit. Kita lanjut ke peringkat kedua, yaitu World Searcher. World Searcher kalau di web novel diceritakan sebagai guild petualang yang bertujuan untuk menemukan area baru. Mereka adalah guild yang sangat miskin dan tidak punya banyak world class item. Tapi kalau soal world exploration, guild ini tidak ada tandingannya sama sekali. Bahkan dikatakan, World Searcher adalah guild yang paling sesuai dengan keinginan perusahaan pencipta Yggdrasil, yaitu menikmati gamenya sambil menemukan hal-hal yang baru. Mereka juga dikatakan memiliki world class item bernama Grey Eye. Nah, kalau di volume 10 chapter 1, saat Ainz mencoba membujuk guild leader Ainzak untuk mau menjalankan guild petualang sesuai dengan yang Ainz mau, konsep petualang yang Ainz coba terapkan di negaranya pada saat itu terinspirasi dari guild ini. Lanjut, si peringkat ketiga, The Alliance. Ini adalah guild raksasa yang memiliki member sebanyak 1000 orang lebih. Bahkan pada masa kejayaan mereka, member mereka mencapai angka 3000 orang. Meskipun jumlah member mereka sangat banyak, jumlah itu justru menjadi kelemahan mereka. Karena terlalu banyak member yang harus diurus, membuat koordinasi mereka tidak begitu baik antar member. Sehingga menyebabkan markas mereka berhasil dihancurkan pada perang di masa lalu. Bahkan pada saat itu, semua world class item yang mereka miliki berhasil dicuri. Karena hal inilah membuat satu persatu jumlah member mereka berkurang. Walaupun begitu, masih ada 1000 member yang bertahan untuk mempertahankan posisi guild mereka. Sekarang adalah si peringkat ke-9, yaitu guild Ainz All Gone. Kalau di web novel, guild ini berdiri menggunakan markas bekas dari dungeon bernama The Great Underground Tomb of Nazarick yang diketahui sebagai markas tak tertembus. Mereka menjadi sangat terkenal karena guild ini hanya memiliki 41 member saja, tapi mereka berhasil menghentikan serangan dari 1.500 orang yang menyerang guild mereka. Karena penyerangan 1.500 orang itu direkam, semua orang yang melihat hasil rekaman penyerangan guild Nazarick berteriak ketika tahu segila apa lantai 8 Nazarick. Bahkan mereka menganggap penaklukan lantai 8 Nazarick adalah hal yang mustahil. Karena hal ini, banyak orang yang menghubungi developer untuk bertanya apakah desain lantai 8 seperti itu adalah hal yang diperbolehkan dalam game atau tidak. Dan ini yang jadi alasan kenapa muncul pernyataan kalau lantai 8 Nazarick sudah seperti cheat. Untuk lebih detailnya tentang guild Nazarick, nanti bakalan saya buat satu video terpisah. Mari kita bahas guild yang lain dulu. Masih di web novel chapter 60, ada beberapa guild minor yang disebutkan. Pertama adalah Overseas Guild. Ini adalah guild profesional Jepang yang berisi orang-orang dengan kemampuan membaca dan berbicara bahasa Jepang. Anggota mereka sebagian besar hanya ingin menikmati game Yggdrasil. Namun, semenjak Alliance mencuri world class item yang mereka miliki, mereka kemudian berubah. Dan untuk anggota guild ini, sebagian besar berasal dari Korea, Cina, dan Taiwan. Kedua adalah Seiyu Guild, yaitu guild yang sepenuhnya berisi para Seiyu. Bagian tidak tahu, istilah Seiyu kalau dalam bahasa Inggris adalah dubber.
untuk anggota dari guild ini terbilang sedikit, dan kemampuan mereka juga tidak begitu hebat. Tapi mereka memiliki guild pelindung yang sangat banyak, dan mereka adalah guild nomor 1 jika bicara soal kemampuan menggerakkan banyak massa di Yggdrasil. Bisa dibilang, Seiyu Guild adalah idol group di Yggdrasil. Dan terakhir adalah Mercenary Magicians Guild. Guild ini memiliki member sebanyak 100 player dengan level 100 yang mana semua orang itu adalah Magic Caster. Bahkan, lebih dari 50 member mereka adalah player dengan kelas World Disasters. Kalau kalian lupa, World Disaster adalah kelas terkuat di antara para mage, seperti kelas yang Ulbert Allen-Olde miliki. Karena jumlah World Disaster yang banyak ini, daya rusak yang mereka miliki sangatlah tidak masuk akal. Dan bahkan, kemenangan sudah terjamin jika guild ini berada di medan perang. Tapi karena semua member mereka adalah Magic Caster, membuat guild ini sangat lemah jika terjadi pertarungan jarak dekat. Lanjut, masih ada beberapa guild lain lagi, yaitu Great Cat Kingdom. Guild ini kalau di web novel dikatakan memiliki markas di sebuah kastil, dan semua NPC yang mereka miliki adalah karakter dengan ras kucing atau setidaknya punya kemiripan dengan kucing. Dan hal yang sama juga dikatakan pada light novel volume 1 chapter 1. Berikutnya adalah Millennium Kingdom. Guild ini disebutkan pada volume 11 chapter 5 Overlord. Mereka adalah guild yang menggunakan burung bangau sebagai simbolnya, yang mana menurut keterangan dari Yamaiko, dalam mitologi, burung bangau adalah makhluk yang mampu hidup selama ribuan tahun. Guild selanjutnya adalah Three Burning Eyes. Ini adalah guild yang disebutkan pada volume 7 chapter 1. Three Burning Eyes adalah guild yang memiliki spesialisasi mengirim mata-mata untuk bergabung dengan guild lain, terutama guild dengan peringkat tinggi untuk mencuri informasi dan mencari tahu segala tindakan mencurigakan di setiap guild yang mereka masuki. Karena cara yang guild ini lakukan dianggap merugikan bagi player lain, maka para guild yang merasa informasi mereka tercuri membentuk aliansi dan menyerang guild Three Burning Eyes ini. Setelah mereka mengetahui letak respawn para member dari Three Burning Eyes, aliansi itu terus membunuh para member Three Burning Eyes. Jika mereka hidup lagi, maka dibunuh lagi. Dan hal ini dilakukan terus-menerus, hingga akhirnya guild Three Burning Eyes pun dibubarkan dan seluruh member mereka tersebar. Karena adanya insiden mata-mata ini, Momonga memutuskan untuk sama sekali tidak menerima anggota baru di Ainz Ooal. Makanya, jumlah anggota guild Ainz Ooal hanya berisi 41 orang saja. Masih ada satu guild lagi, yaitu guild dengan nama Seraphim. Guild ini sempat disebutkan pada light novel volume 11 chapter 4. Pada saat itu, Ainz hendak memikirkan cara untuk membujuk para dwarf, lalu dia mengingat salah satu guild peringkat atas dengan nama Seraphim. Kalau di light novel Blu-ray 4, Seraphim diceritakan sebagai guild yang hanya menerima member dengan ras angel saja. Dan di light novel Blu-ray 6, kita bisa lihat kalau salah satu member dari Ainz Ooal sepertinya kesal dengan guild Seraphim ini. Oh ya, walaupun Seraphim dikatakan sebagai top guild, tapi untuk urutan pastinya dia ada di posisi keberapa masih belum diketahui. Dan terakhir adalah guild aliansi sementara yang berisi 8 guild yang tidak diberitahu siapa saja namanya. Aliansi 8 guild ini adalah pihak yang menyerang Nazarick dengan membawa 1500 player bersamanya. Di volume 1 chapter 1, kita diberitahu kalau Nazarick pernah tercatat sebagai guild yang diserang dengan pasukan terbanyak sepanjang sejarah game Yggdrasil, yaitu aliansi 8 guild yang bersatu dengan anggota raid sebanyak 1500 orang yang terdiri dari player, mercenaries, dan NPC. Namun pada akhirnya, kelompok raid tersebut gagal menembus Nazarick dan membuat nama Nazarick menjadi legenda. Nah, di sini disebutkan kata NPC menyerang Nazarick. Apakah ini artinya selain melindungi guild, NPC bisa dibawa untuk ikut berpartisipasi dalam penyerangan? Lalu di light novel volume 1 chapter 2, di saat Ainz pertama kali datang ke lantai 6 untuk bertemu Mare dan Aura, Ainz pernah menyinggung tentang penyerangan 1500 player yang menyebabkan Aura dan Mare terbunuh. Dari sini kita tahu kalau aliansi 8 guild itu berhasil menembus lantai 6 Nazarick. Nah, terakhir kita diberitahu lagi di volume 3 chapter 1, yaitu saat Sheltir sedang bersama Sebas dan Solution di dalam kereta kuda. Saat itu, mereka sempat membicarakan tentang orang-orang yang berhasil menembus lantai 7 Nazarick, namun penyerangan mereka terhenti di lantai 8. Ini berarti seluruh NPC yang menjaga lantai 7 sampai lantai 1 sudah pernah terbunuh karena serangan dari 1500 player itu. Dan kalau kalian penasaran soal detail dari lantai 8 Nazarick, topik ini sudah pernah saya bahas sebelumnya. Setahu saya, setelah volume 3 ini, aliansi 8 guild sudah tidak pernah disinggung lagi. Tapi, mari kita lihat kalau di web novel. Di web novel First Half Chapter 4, Ainz pernah mengatakan kalau lantai 6 Nazarick adalah tempat paling terakhir yang bisa dimasuki para penyusup, kecuali penyerangan dari 1500 orang. Dan 1500 orang itu berhasil masuk sampai ke lantai 8 dan menyebabkan seluruh Floor Guardian terbunuh. Lalu di chapter 48 dijelaskan, karena semua orang sudah tahu seberapa curangnya lantai 8 Nazarick, ini yang menjadi alasan kenapa 1500 player dari aliansi 8 guild tidak ingin lagi menyerang Nazarick. Lalu di chapter 60, kita diberitahu kalau ternyata dari aliansi 8 guild itu sama sekali tidak ada top guild yang ikut berpartisipasi dalam penyerangan 1500 player ke Nazarick. Artinya, 8 aliansi guild ini bukan berasal dari top guild di Yggdrasil.
Nah, di chapter 79, kita diberitahu kalau saat penyerangan 1500 player, Shaltir benar-benar hancur, Kokyutos terpotong-potong, dan bahkan Demiurge pun terbunuh. Di chapter ini, kita juga diberitahu kalau ada sekitar 1000 atau 1200 orang yang berhasil mencapai lantai 8 Nazarik. Artinya apa? Hanya 300 orang yang terbunuh dari lantai 1 sampai lantai 7 Nazarik. Dan lantai 8 berhasil meratakan 1200 player pada saat itu. Dari sini terlihat jelas seberapa kontras perbedaan kekuatan lantai 8 dengan lantai lainnya di Nazarik. Tapi sekaligus memberitahu kita kalau 1500 player yang menyerang Nazarik pada saat itu sangatlah kuat. So, saya rasa itu saja untuk pembahasan tentang semua guild yang ada di dalam cerita Overlord. Dari sini kita bisa tahu kalau Ainz All Gone bukanlah guild terkuat. Masih ada Trinity, World Searcher, dan The Alliance. Semoga video ini bisa memuaskan rasa penasaran kalian. Untuk request pembahasan yang lain, saya harap kalian bersabar saja, pasti saya buat. Tapi kalau kalian semakin menekan, saya justru semakin tidak bersemangat untuk membuat kontennya. Oke, itu saja. Terima kasih sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan bye-bye.